Sepinya keterisian kamar hotel di tengah meningkatnya wisatawan internasional turut menjadi sorotan. Asita Bali menyerukan pemerintah untuk merangkul akomodasi bodong untuk didata dan dibantu perizinan. Hal sependapat juga diutarakan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata. Di tengah ramainya wisatawan asing yang datang berlibur, terbuka fakta bahwa okupansi kamar hotel di Bali mengalami penurunan. Peristiwa yang tengah terjadi ini diduga karena banyaknya penginapan tidak berizin yang dipilih oleh wisatawan untuk menginap. Ketua Asita Bali, Putu Winastra, mengatakan pemerintah harus lebih mendorong aparat di tingkat desa untuk mendata akomodasi baru yang belum terdata dan meminta pemerintah untuk membantu dalam pengurusan izin. Karena dengan hal tersebut, penginapan yang tidak berizin akan terdata dan juga bisa menjadi pendapatan asli bagi daerah. Kemudian selanjutnya adalah dari pendataan tersebut, kalau ada masih bangunan atau villa atau homestay apapun namanya, bodong itu artinya kan belum mempunyai perizinan. Dibantu, diberikan kemudahan untuk membuat izin. Nah, tujuan daripada perizinan ini kan pemerintah mendapatkan data yang valid. Yang kedua adalah pajaknya masuk, kan itu yang terpenting. Jadi jangan sampai ada stigma bahwa villa bodong tapi tidak dilakukan apa-apa. Jadi ini harus perlu dilakukan pendataan, selanjutnya pengawasan. Yang selanjutnya adalah ketika baru dari awal ini harus diawasi. Yang terjadi kan selama ini pengawasannya lemah, kontrolnya lemah, maka terjadilah seperti ini. Hal senada juga diutarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata, Vincentius Jemadu, mengatakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan layanan akomodasi online dan jenis usaha penginapannya. Dan juga harus dicek kembali namanya itu KBLI, klasifikasi baku layanan usaha. Karena mungkin saja bahwa pengajuan perizinan apa segala macam itu layan risikonya itu rendah, sementara sebetulnya dalam itu harusnya dia di risiko menengah tinggi. Tapi kembali lagi persoalannya bahwa ini teman-teman stakeholders itu kan melihat bahwa kalau dia berada di risiko rendah KBL-nya itu proses perizinannya itu sangat mudah dilakukan. Jadi itu yang pemerintah daerah kembali melihat dengan pemerintah pusat coba duduk bersama supaya pengajuan itu kita bisa naikkanlah resikonya, jangan di resiko rendah tetapi juga di resiko menengah atau tinggi. Karena ini akan membatasi nanti akomodasi-akomodasi yang tidak pada tempatnya seperti itu. Artinya perlu dikontrol sendiri, Pak? Sangat perlu dikontrol, diawasi. Lebih lanjut, minimnya pengawasan terhadap praktik ilegal membuat persaingan menjadi tidak sehat. Diperlukan langkah strategis yang diambil untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka akan berdampak dengan pendapatan asli daerah dan APBD yang ikut merosot.